Terguncang, korban bergelimpangan, markas tentara bayaran Ukraina dibombardir Rusia. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Zaporizhia Vladimir Rogov mengungkapkan serangan dahsyat unit militer Rusia, sebuah bangunan yang dijadikan markas tentara bayaran Ukraina hancur dihujani rudal pada Senin 2023. Menurut Rogov, Komando Militer Rusia mengetahui jika sejumlah tentara bayaran asing ditempatkan di sebuah basis sementara setelah menerima informasi intelijen. Seketika, serangan pun dilancarkan. Pasukan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menembakkan rudal 30 F-39 Krasnopol dengan pemandu laser semi-otomatis. Pasukan artileri kami menggunakan peluru berpemandu Krasnopol menyerang pangkalan tentara bayaran asing ke arah Zaporozhye, ujar Rogov. Kerugian musuh saat ini sedang diperkirakan, tetapi yang pasti kita berbicara tentang puluhan militan asing, katanya dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia TASS. Sejumlah tentara bayaran dikerahkan untuk menyokong pergerakan unit militer Ukraina dalam misi merebut kembali pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar di Zaporizhia. Rogov sebelumnya sempat memberikan pernyataan pada 27 Maret 2023 kemarin bahwa Komando Militer Ukraina telah menarik sekitar 75.000 personel dari Zaporizhia. Mereka memilih untuk menyerah dan bentangkan bendera putih. Langkah itu diambil setelah upaya serangan balasan pada 23 Maret berhasil digagalkan pasukan militer Rusia dalam kontak tembak yang pecah. 400 tentara Ukraina meregang nyawa. Lebih lanjut, Rogov mengatakan ada warga negara Jerman di antara tentara bayaran yang tewas di Zaporozhye. Selain itu, terdengar bahasa Polandia dalam penyadapan radio di wilayah Zaporozhye. Baku hantam di Donetsk makin membara, pasukan Zelensky dipukul mundur. Pasukan artileri selatan Rusia habisi militer Ukraina dengan rata. Unit artileri distrik militer selatan Angkatan Bersenjata Rusia atau VSRF kembali melancarkan serangan ke sejumlah basis pasukan Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Kolonel Ivan Bigma, Kepala Pusat Penerangan Distrik Militer Selatan, menyatakan jika puluhan tentara Ukraina dihabisi dalam serangan tersebut. Selain itu, 2 unit sistem peluncur multi-roket atau MLRS BM-21 Grad juga berhasil dieliminasi. Serangan militer Rusia didahului dengan pengintaian hingga diketahui posisi tembak peleton roket dan posisi pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Selama pengintaian udara, posisi tembak peleton Grand MLRS Angkatan Bersenjata Ukraina terungkap ke arah Donetsk, ujar Bigma dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Dengan menggunakan sistem peluncur multi-roket BM-27 Uragan, militer Rusia membombardir basis pasukan artileri Ukraina hingga hancur tak tersisa. Awal sistem roket peluncuran ganda Uragan dari formasi artileri distrik militer selatan menyebabkan kekalahan telak pada posisi tembak musuh, kata Bigma melanjutkan. Akibatnya 2 unit kendaraan tempur BM-21 Grad dan hingga 10 personel, ucapnya, menjadi korban. Pasukan distrik militer selatan sebelumnya terlibat dalam perang kontra baterai artileri di desa Kamenka Donetsk. Lebih dari 60 tentara Ukraina tewas dalam pertempuran itu. Itulah detik-detik di mana Donetsk akhirnya jatuh total ke tangan militer Rusia hingga membuat ribuan atau ratusan tentara Zelensky menyerah.
Kesal tak kunjung menang, tentara Ukraina dikabarkan bantai puluhan warganya sendiri sipil dan juga melukai banyak warga hingga ribuan lebih. Mengapa demikian? Tak bisa disangkal, Republik Rakyat Donetsk adalah front pertempuran paling mematikan selama hampir dari 14 bulan. Sejak Januari 2023, pasukan Rusia melancarkan sejumlah serangan masif di Donetsk. Hasilnya, sejumlah wilayah hampir sepenuhnya dikuasai usai memukul mundur unit militer Ukraina. Sebut saja Artyomovsk, Bakhmut, Kasovyar, dan juga Soledar. Ketiga kota yang terletak di Donetsk berhasil direbut pasukan Rusia beserta sekutunya. Tak tinggal diam, angkatan bersenjata Ukraina kerap menghujani Donetsk dengan artileri meriam dan roket secara sembarangan. Pasukan Volodymyr Zelensky tak tebang pilih, pemukim warga sipil pun juga diembat dan menjadi targetnya. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin. Menurut Pushilin, sejak awal 2023, tentara Ukraina telah menghabisi puluhan warga sipil serta melukai ratusan lainnya. Sejak awal tahun saja, 61 warga sipil telah dihabisi dan 252 orang terluka dalam penembakan dari pihak musuh, ucap Pushilin dilansir Kepala Militer dari kantor berita Rusia. Salah satu bukti serangan maut yang menyasar warga sipil pro-Rusia terjadi pada 10 Maret kemarin, di mana pasukan Ukraina menggunakan artileri 55 mm hingga 152 mm. Dengan senjata itu, pasukan angkatan Ukraina menghujani banyak pemukiman sipil di ketiga wilayah tersebut. Lantas, banyak sipil menjadi korban dari amukan pasukan Zelensky, hingga membuat ribuan orang lainnya dikabarkan ingin memukul mundur pasukan Zelensky dan juga presidennya.